Halo teman-teman mahasiswa, nama saya Dr. Gigi Olivia Budihargono, spesialis prostodontia. Saya adalah penanggung jawab mata kuliah biologi oral yang akan dilaksanakan pada semester 2 ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan ulasan singkat mengenai apa yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menganalisis proses fisiologis dan patologis rongga mulut dan kepala leher melalui penguraian perkembangan orofasial dan sistem imun rongga mulut. Mata kuliah biologi oral terbagi menjadi 4 modul. Pada modul pertama, kita akan mempelajari tentang perkembangan orofasial. Hal-hal yang terkait di dalamnya adalah perkembangan orofasial sejak prenatal hingga erupsi gigi serta kelainannya. Modul ini akan kita pelajari pada minggu ke-1 hingga ke-3. Penilaian dari modul ini kita sebut dengan Assessment for Learning atau AFL pertama, dengan bobot 15%. Pada modul kedua, kita akan belajar tentang sistem imun rongga mulut. Hal-hal yang akan dipelajari adalah saliva, sistem imun dan respons imun rongga mulut, penyembuhan jaringan lunak dan keras rongga mulut, serta biofilm. Itu semua adalah hal yang akan sering dihadapi oleh dokter gigi. Modul ini akan kita pelajari pada minggu ke-4 hingga 8. Penilaian dari modul ini kita sebut dengan AFL 2 dengan bobot 35%. Pada modul 3, kita mempelajari proses fisiologi dan patologi yang terjadi dalam rongga mulut, spesifik dalam hal mikrosirkulasi, mineralisasi dan demineralisasi gigi, serta regenerasi tulang. Modul ini berjalan pada minggu ke-9 hingga 11. Penilaian disebut dengan AFL 3 dengan bobot 15%. Modul terakhir, kita mempelajari proses fisiologi dan patologi yang terjadi dalam rongga mulut, spesifik dalam hal mukosa rongga mulut, pengecapan, dan pengunyahan. Modul terakhir ini akan dinilai dalam bentuk ALP dengan bobot 35%. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai penilaian di mata kuliah ini. AFL 1 mengurutkan perkembangan orofasial. Dari bobot 15% ini diambil 65% dari penilaian kuis membuat summary tentang materi minggu ke-1 dan ke-3, serta 35% dari laporan praktikum di minggu ketiga. AFL 2 menganalisis sistem imun rongga mulut. Bobot 35% diambil dari 60% laporan praktikum dan 40% dari ujian tengah semester atau UTS. Laporan praktikum berupa kumpulan laporan dari 4 praktikum yang dikumpulkan pada akhir minggu ke-7. Bentuk UTS adalah Multiple Choice Questions, Computer Based Test atau MCQ CBT dengan materi dari minggu ke-1 hingga 7. UTS ini dilaksanakan pada minggu ke-8. AFL 3 menganalisis proses fisiologis dan patologis, mikrosirkulasi, mineralisasi dan demineralisasi gigi, serta regenerasi tulang. Bobot 15% diambil dari 60% laporan praktikum dan 40% dari kuis. Nilai kuis diambil pada minggu ke-11. ALP adalah modul terakhir berupa analisis proses fisiologis dan patologis mukosa rongga mulut, pengecapan, dan pengunyahan. Bobot ALP 35% diambil dari 40% laporan praktikum dan 60% ujian akhir semester atau UAS. Laporan praktikum adalah laporan dari 3 praktikum yang dikumpulkan pada akhir minggu ke-15. Bentuk UAS adalah MCQ CBT dengan materi dari awal hingga akhir perkuliahan mata kuliah ini. Demikian course overview biologi oral ini, semoga dapat membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri dalam belajar. Saya Dr. Gigi Olivia, salam entrepreneur.